Baik, tentunya kami kembali hadir untuk Anda dalam obrolan pagi dan masih langsung dari Atrium Sidomukti Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta. Untuk Anda yang baru bergabung, pas sekali ya, karena momentum hari ini kita sedang bersama merayakan kebahagiaan hari ulang tahun ke-269 Kota Yogyakarta. Dan untuk itu kami live langsung untuk Anda, para pemirsa RBTV Jogja, dimanapun Anda menyimak di Yogyakarta, DIY, Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, ini bisa disimak ya, ada update kegiatan apa saja yang berlangsung di puncak acara hari ini tanggal 7 Oktober 2025. Tadi pembahasan sampai dengan Mas Jos, masyarakat Jogja yang memilah sampahnya, mengolah sampah gitu. secara Dilanjut mandiri. Dulu, ya. Monggo silakan. Seperti apa itu? Dan kita dari pemerintah kan memberikan pendampingan juga bagaimana nanti masyarakat itu bisa melakukan pengolahan sampah dengan benar. Ya. Nah, bagaimana masyarakat itu kemudian diberi ember-ember yang untuk memisahkan. Dari galon bekas itu ya, Pak, galon bekas juga. Itu sebagai sebuah edukasi dan membangun kebiasaan. Betul. Sehingga harapannya nanti dengan kebiasaan itu setelah sampahnya diolah, maka nanti dihilir itu pengolahannya bisa lebih mudah. Karena kan ketika terpisah itu yang organik juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Betul. Bisa dijadikan pupuk, bisa juga diberikan ke off-taker untuk pakan ternak dan lain-lain. Sementara yang anorganik sendiri kalau itu terpisah dari organik bisa diolah dengan mudah juga. Bisa dimanfaatkan melalui bank sampah atau yang residunya ketika diolah bisa lebih mudah dilaksanakan. Nah, ini harapannya kemudian selain tadi ada reduksi di hulu, kemudian juga di hilirnya bisa kita lakukan pengolahan-pengolahan secara baik sehingga tentu ujungnya kita mampu melakukan tata kelola kebersihan di kota ini secara lebih baik sehingga nanti bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang lebih meningkat, penghematan anggaran, juga tentu yang kita harapkan berdampak juga terhadap pariwisata yang dampaknya nanti ke ekonomi. Itu sudah merata di seluruh kota Yogyakarta, Bapak? Seluruh kota, 45 kelurahan, 14 kemantren kita lakukan pendampingan secara serentak. Ini kan tentu akan sangat mendukung yang tadi kan Panjenengan menyampaikan terkenalnya kan Yogyakarta kota pariwisata ya. Jadi kebersihan itu akan berujung kenyamanan. Kalau nyaman akan balik lagi gitu. Iya, betul. Iya, betul. akan Getok Tular menyampaikan kemarin sempat viral sampah di pinggir jalan, datang ke sini udah nggak ada. Nggak ada sampah udah. Ya. Sudah nggak ada gitu. Yang ada tinggal kangennya untuk datang lagi ke sini, datang lagi ke sini. Nah, lanjut lagi ini Pak Dedi, saya bertanya selanjutnya nih terkait dengan momentum hari ulang tahun ini kan ada uji coba Malioboro juga untuk kawasan pedestrian penuh. Ini sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, memang Malioboro itu kan ikon utama di kota Jogja ya, dan itu juga masuk di kawasan Sumbu Filosofi. Sehingga memang pengaturan-pengaturan yang dilakukan oleh kita di kota Jogja tentu tidak bisa juga terpisahkan dari regulasi Sumbu Filosofi. Bahwa di Sumbu Filosofi itu kan diatur di sana mestinya sudah tidak ada lagi reklame, kemudian juga pada satu titik nanti tidak boleh lagi ada kendaraan bermotor terutama bis lewat gitu ya, sehingga ya memang harus kita lakukan upaya-upaya. Nah, mengingat pentingnya itu maka perubahan yang dilakukan sana sesungguhnya bukan pada uji coba pedestrian saja, tapi kita memulai dengan bagaimana Malioboro itu bisa terjaga bersih sepanjang hari. Jadi bagaimana bersih sepanjang hari, sehingga melalui Dinas Kebudayaan yang punya proyek perubahannya di sana, itu kan dilakukan berbagai upaya, misalkan membersihkan puntung rokok, bagaimana mengedukasi para kusir andong agar tidak pipis sembarangan, tidak buang air besar sembarangan kudanya itu, sehingga itu yang dilakukan. Kemudian juga bagaimana mengedukasi para wisatawan agar merokok ya tidak sembarangan tapi disediakan kawasan-kawasan tertentu. Nah, termasuk juga kita lakukan uji coba untuk pedestrian. Tetapi memang ini sifatnya masih perpanjangan jamnya. Kalau dulu kan jam 18 sampai 21, sekarang kita majukan jam 17. Jadi sejak jam lebih awal ya. Memang
mungkin pada satu titik nanti memang harus kita coba juga tutup total. Tapi kan ini tentu harus secara bertahap ya, harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kan kita juga tahu semua di sana ada komplek perkantoran, ada juga tentu para pegawai yang bekerja di situ. Aksesnya perlu dipikirkan juga nanti itu akan dia. melalui. Jadi akses-akses yang jalan keluarnya harus kita pikirkan. Tapi di momentum HUT ini kita mencoba perpanjangan tadi. Car Free Day-nya kita perpanjang mulai jam 17. Sejauh ini kalau tanggapan dari masyarakat dengan konsep pedestrian penuh ini seperti apa Pak, masukan-masukan yang diterima? Kita kan punya saluran UPI yang ada di JSS itu ya, tentu di situ kan banyak juga respon masyarakat ya, memberikan masukan dan lain-lain. Nah, ya pasti satu kebijakan itu tidak pernah pro semua, tapi juga tidak pernah kontra semua. Pasti selalu ada pro dan kontra karena setiap orang kan punya kepentingan yang berbeda-beda. Ketika pegiat lingkungan, kemudian pendukung utama sumbu filosofi pasti akan senang ketika itu misalkan pedestrian penuh gitu ya. Tapi kalau bicara mungkin para pelaku usaha yang punya kegiatan ekonomi di sana, kemudian itu berdampak terhadap mereka, tentu itu kan harus dipikirkan juga. Sehingga ini saya kira nanti harus ditemukan lah titik keseimbangannya seperti apa, dan pada titik mana nanti memang sungguh-sungguh bisa dilakukan pedestrian 100%. Dan pada saat nanti sudah ditemukan titik temu seperti apa, masyarakat harus mendukung bersama nggih Bapak? Iya, makanya itu kan harus ada sosialisasi juga, diajak rembuh bareng. Nggak bisa kita saat ini pemerintah langsung nggak bisa saat ini. Saya kira pemerintah bekerja dengan cara pokoknya itu udah nggak bisa sekarang. Makanya tadi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat itu sungguh-sungguh harus bukan hanya sekedar komitmen, tapi sungguh-sungguh harus dilaksanakan dan dipraktekkan dalam setiap aspek kebijakan. Nah, ini berbicara mengenai peran masyarakat itu seperti apa? Masyarakat Kota Jakarta terutama setelah di hari ini ya, hari ulang tahun ke-269, sebenarnya bisa berperan apa saja sih Pak untuk bisa ikut memajukan Kota Jakarta ini? Masyarakat Jogja itu kan masyarakat yang sangat terdidik, ya, tingkat literasinya paling tinggi. Harapan hidupnya paling tinggi, Human Development Index-nya paling tinggi. Nah, artinya melihat indikator-indikator itu sangat mudah bagi kita mengatakan bahwa kalau masyarakat Jogja mau diajak turut serta dalam pembangunan, itu pasti mudah gitu ya. Dibanding misalkan masyarakatnya tidak terdidik, kesehatannya tidak terjaga, pendidikannya masih rendah, itu pasti akan lebih sulit. Nah, oleh karenanya bukan berarti masa lalu peran serta itu kurang ya. Sejak dulu juga di kota ini peran masyarakat sudah sangat tinggi. Maka di HUT ini barangkali saya hanya mengajak saja dan menghimbau, ayo kita tingkatkan kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah ini. Ayo kita berkolaborasi untuk sesarengan ambangun Kutha Ngayogyakarta gitu. Nah, bagaimana cara membangunnya? Berbagai macam. Misalkan yang bergerak di sektor ekonomi ya, dengan meningkatkan kesadaran membayar pajak, tidak usah harus ditagih, itu salah satu peran serta yang sangat luar biasa. Bagi masyarakat yang memang punya kewajiban bayar pajak PBB, ayo bayar pajak, itu merupakan peran serta yang luar biasa. Termasuk bagaimana masyarakat ini punya kesadaran di rumahnya masing-masing memilah sampah, itu peran serta yang sangat sentral. Ya, kalau memang juga ingin terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan, kita juga kan tadi sudah saya katakan ada saluran-saluran yang dipakai melalui LPMK, itu kan LPMK. Kemudian juga bisa melaksanakan masukan-masukan melalui forum-forum musrenbang, yang itu kemudian juga program-program yang nanti kembali ke masyarakat, atau di masyarakatnya ikut serta dalam program-program pendidikan, keterampilan, termasuk sekarang kita mengenalkan namanya Segora Amarto Ribbon. Nah, itu kan bagaimana masyarakat itu berperan serta itu ikut memproduksi batik Segora Amarto itu melalui koperasi, melalui berbagai hal. Jadi bukan berarti kemudian
kebersamaan itu harus selalu bersama-sama ya, tapi kita berperan pada porsi kita masing-masing, menyatukan arah dan tujuan menuju satu titik kebersamaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat itu. Kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Itulah yang dimaksud dengan kontribusi nyata, saya kira. Itu semangatnya jadi reborn tadi ya Bapak ya? Ya, reborn. Jadi kalau bersama, kebersamaan, membangun bersama bukan kemudian ngumpul di satu titik yang sama, tidak. Tapi di perannya masing-masing menuju ke satu tujuan menuju ke satu tujuan yang sama. Gitu. Itu nah ini kan Yogyakarta banyak sekali predikat-predikat indahnya, pariwisata ya, kota pendidikan juga gitu, kota budaya juga. Ini dari nama-nama yang melekat di Yogyakarta ini sebenarnya apakah menjadi beban juga kah bagi Pemkot Yogyakarta untuk bisa sama-sama terus mempertahankan gitu Pak? Sebuah branding itu kan selalu menimbulkan, yang pertama adalah tantangan, yang kedua menimbulkan peluang. Tergantung kita mau melihatnya dari mana. Kalau kita memandangnya dengan cara pesimis, tentu ini adalah sebuah beban. Wah, ini berat, kita harus mempertahankan. Tapi kalau ini kita cara berpikirnya positif, ini adalah sebuah peluang. Mungkin daerah lain akan sulit mendatangkan wisatawan. Bagi kita sangat mudah karena semua orang sudah tahu kota ini adalah kota pariwisata. Semua orang sudah tahu Jogja ini adalah kota pendidikan. Sehingga kalau saya justru marilah kita semua, baik kita di pemerintahan maupun di masyarakat, ya branding itu jangan menjadi sebuah beban bagi kita. Ini adalah sebuah tantangan, sebuah peluang bagi kita untuk bagaimana mempertahankan dan bahkan meningkatkan. Kita berada hari ini itu tidak lepas dari bagaimana para pendahulu kita melakukan hal-hal hebat. Nah, sekarang kita pun bisa melakukan hal hebat, melanjutkan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Saya kira itu. Ini menarik ini. Sampai di sini dulu, nanti kami akan lanjut lagi. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana ya. Kami masih akan kembali untuk Anda. Masih langsung dari Atrium Sidomukti, Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-269 Kota Yogyakarta. Segera kembali untuk Anda.